Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Sastia di channel aku hari ini. Semoga kalian enjoy tonton video aku. Hari ini aku mau bahas dan cerita mengenai sebuah masjid dari daerah Turki yang mungkin kayaknya kamu udah dengar berita ini dari tanggal 10 Juli 2020. Dan hari ini aku tertarik banget buat videonya. Semoga kalian suka sama video aku. Hagia Sophia, tulisannya sih Hagia Sophia, benar nggak? Kayak gitu ya tulisannya, cuman bacaannya tuh Hagia Sophia gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya pertama kalinya kalau dari yang aku baca ya, semoga benar. Bangunan ini dahulu pertama kali itu adalah bangunan gereja, kemudian masjid, kemudian jadi museum, sekarang jadi masjid. Keputusan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengubah situs Hagia Sophia menjadi masjid menuai kontroversi di seluruh dunia. Sebagian pihak mendukung keputusan tersebut, sebagiannya lagi menunjukkan kekecewaannya terhadap keputusan dari Presiden Erdogan tersebut. Saking kontroversialnya, Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis dari Yunani bahkan mengutuk keputusan tersebut sebagai penghinaan terhadap karakter ekumenis dari Hagia Sophia. Ensiklopedia Britannica menulis bahwa Hagia Sophia awalnya adalah katedral yang dibangun menghadap pelabuhan Golden. Pertama kali ia didirikan pada masa Kaisar Justinian pertama di Konstantinopel, atau kini lebih dikenal sebagai Istanbul, pada tahun 532. Aku udah rangkum beberapa fakta yang mungkin bisa kita jadikan acuan yang menurut aku menarik untuk kita bahas mengenai Hagia Sophia, yang mungkin dari yang aku baca tuh tanggal 24 Juli 2020 tempat ini sudah bisa dijadikan sebagai tempat untuk beribadah untuk umat muslim. Alhamdulillah. Elhamdülillahirabbil alamin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. 86 yıllık esaret bitti. Allah'ın hamdolsun. Elhamdülillah. Baba yaş kaç? Sen yokkenden beri esaret altındadır baba. Ben hiç yoktum. Daha evvel okunmuyor muydu bu? Baba okunuyordu da. Ah babacığım, ah babacığım. Ah babacığım, ah babacığım. Yang pertama yaitu adalah satu-satunya bangunan gereja kebijaksanaan suci yang tersisa. Terdapat 3 gereja yang diberi julukan sebagai gereja kebijaksanaan suci atau Church of Holy Wisdom, tetapi hanya Hagia Sophia yang tidak hancur. Bangunan Hagia Sophia yang ada saat ini awalnya dibangun sebagai bangunan gereja yang seperti aku bilang tadi. Kemudian atas perintah Kaisar Bizantium Justinian pertama, dan Hagia Sophia merupakan situs ketiga dari gereja kebijaksanaan suci yang menduduki situs tersebut. Sisanya dihancurkan oleh perusuh ketika terjadi konflik penaklukan Konstantinopel. Jadi bangunan Hagia Sophia ini adalah salah satu bangunan tua, bangunan tempat ibadah tertua yang tersisa, karena pada masa dahulunya ada beberapa bangunan tempat ibadah yang dibangun megah sama dengan Hagia Sophia, tapi bangunan tersebut telah dihancurkan. Dan bangunan Hagia Sophia lah yang tidak dihancurkan, walaupun sebenarnya sudah beberapa kali direnovasi ya, menurut yang beberapa informasi yang udah aku baca, karena memang pada saat terjadinya perebutan kota Konstantinopel
oleh beberapa pemberontak. Mereka memang menghancurkan beberapa situs, dan Hagia Sophia adalah situs yang berhasil, ibaratnya tidak terkena dampak begitu parah dari aksi pemberontakan tersebut. Yang kedua, sempat kehilangan mosaik dan lukisan artistik religius ketika Konstantinopel atau kini yang disebut dengan Istanbul ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Dari Kesultanan Utsmaniyah, gereja Hagia Sophia diubah menjadi masjid tahun 1453. Banyak mosaik dan lukisan bercorak Kristen ditutupi dan diplester ketika dijadikan sebagai tempat ibadah untuk umat Islam. Namun pada tahun 1935, yang seperti aku bilang di awal, barulah sejak Hagia Sophia dijadikan museum, dilakukan renovasi terhadap mosaik-mosaik tersebut dan membuka plester penutupnya. Oleh karena itu, sebelum resmi dijadikan masjid oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, Hagia Sophia dianggap sebagai simbol keagamaan antara Islam dan Kristen. Di Hagia Sophia, kaligrafi Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipajang berjajar dengan lukisan Bunda Maria yang menggendong bayi Yesus di langit-langit. Nih aku akan lampirkan gambarnya karena aku ada dapat nih. Jadi kalau pada saat diumumkan Hagia Sophia dijadikan masjid, kan seperti aku bilang bahwa Hagia Sophia ini sebenarnya tujuannya dibangun itu adalah untuk tempat ibadah gereja untuk umat-umat Nasrani di sana. Cuman Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II membeli bangunan tersebut agar bisa dijadikan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Dan simbol-simbol yang berbau Nasrani itu sempat ditutupi dan sebagian ada yang diplester. Yang ketiga, menjadi museum tahun 1935. Diubah oleh Presiden Turki pertama Mustafa Kemal Atatürk. Ini dia gambarnya. Sejarawan seni menganggap mosaik bangunan yang indah dari Hagia Sophia sebagai warisan pengetahuan tentang seni musik kuno. Seni mosaik ini tercatat, maksud aku pengetahuan tentang seni mosaik ya teman-teman. Jadi seni mosaik itu tercatat dalam kontroversi ikonoklastik di abad ke-8 dan ke-9. Hagia Sophia kemudian diakui sebagai salah satu dari situs warisan dunia UNESCO yang disebut sebagai area bersejarah Istanbul sejak tahun 1985, yang mencakup bangunan dan lokasi bersejarah utama kota tersebut. 4. Kubah terbesar kedua di dunia. Kubah yang menjadi ikon Hagia Sophia merupakan bangunan kubah terbesar kedua di dunia setelah gereja Pantheon di Roma. Ketika proses pemasangan kubah ini, dinding Hagia Sophia menjadi condong keluar karena bobot kubah ini terlalu besar, ibaratnya terlalu berat gitu, sehingga untuk mengatasinya dibangunlah dinding untuk penyokong kubah Hagia Sophia, dibangun lagi setelah
kubah dipasang tuh dibangun dinding baru untuk memangku bangunan kubah tersebut, karena kan yang ku bilang dia mencondong keluar, jadi biar aman dibangun dinding lagi untuk mencakup untuk memangku bobot dari kubah yang agak berat itu, karena dia besar, dibangun lagi gitu. Namun dibalik kemegahannya, rupanya Hagia Sophia dibangun dalam durasi yang singkat, yaitu 6 tahun pengerjaan. Arsiteknya bernama Anthemius dari Tralles dan Isidorus dari Miletus. Keduanya dikenal sebagai mekanik sekaligus matematikawan yang termasyur gitu istilahnya, termasyur, yang bagus. Dan ini aku ada fotonya. Dia memang bangunan ini dibangun tahun 1500-an gitu ya. Jadi foto-foto atau orang-orang dulu rambutnya gitu ya. Yang kelima yaitu berada di lokasi patahan gempa. Hingga Hagia Sophia adalah salah satu bangunan paling penting di Istanbul. Kendati demikian, lokasinya berada di posisi rawan karena berada di patahan gempa. Jika gempa bumi terjadi, tidak mustahil strukturnya dapat rusak kembali. Struktur yang sekarang berdiri masih dari topangan bangunan abad ke-6 dan gempa bumi yang terjadi tahun 558 Masehi sudah meruntuhkan kubahnya. Kemudian bangunan ini kembali dipulihkan pada 562 Masehi. Selain itu masih ada dua bagian lain bangunan yang runtuh dan hanya direparasi kembali dalam skala yang lebih kecil. Kebanyakan perbaikan dilakukan di bagian luar bangunan Hagia Sophia. Jika merujuk situs resminya, hingga sekarang bangunan Hagia Sophia harus direparasi ulang agar tetap bertahan sebagai monumen warisan dunia. Nah, itu dia beberapa penjelasan yang udah aku jelasin mengenai Hagia Sophia. Kita bilangnya apa ya? Masjid atau Hagia Sophia aja dulu ya. Jadi Hagia Sophia ini mungkin kayaknya memang ada keputusan ini kayaknya adalah keputusan yang berat diambil sama Presiden Erdogan. Aku nggak tahu ya kenapa banyak pihak yang menyayangkan kembalinya status bangunan Hagia Sophia menjadi masjid, karena yang seperti aku bilang tadi, negara Yunani itu memang mencekam benar-benar menentang keputusan Presiden Erdogan tersebut. Bahkan dari beberapa berita yang aku baca, itu tempat ibadah umat Islam di Yunani itu dibatasi kegiatannya dari pengumuman Presiden Erdogan menjadikan Hagia Sophia menjadi masjid. Terus negara Amerika, beberapa pimpinan gereja, ya kalau kita sebagai umat muslim, khususnya aku yang ada di Indonesia, semoga setiap keputusan yang diambil oleh Presiden Erdogan ada keputusan yang terbaik, itu adalah keputusan yang nantinya akan menghasilkan suatu hal yang baik juga. Ya, kita mendoakan yang terbaik saja. Oke teman-teman, semoga kalian suka sama video aku. Udah itu aja. Oh ya teman-teman, kalau kalian ada tambahan informasi mengenai Hagia Sophia atau aku ada miss, kalian boleh banget untuk bantu berbagi informasinya, karena di sini kita bisa belajar bersama-sama. Oke, terima kasih teman-teman.